Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk kepada tema yang baru, yaitu perjanjian. Ini tema yang sangat penting bagi kita karena Tuhan kita itu adalah Tuhan perjanjian. Mengapa demikian? Karena melalui perjanjianlah Tuhan memperkenalkan kesetiaannya, ya, memegang perkataannya sendiri, hikmatnya dalam membentuk umatnya supaya genap perjanjiannya itu. Kita bisa melihat kasihnya juga, inisiatifnya, kasih karunia-Nya, semuanya lah ya melalui perjanjiannya itu. Cuma kadang-kadang umat Tuhan melupakan perjanjian antara Tuhan dan dirinya, ya. Bahkan kadang-kadang mengambil aturan-aturan yang bukan merupakan perjanjian. Saya beri contoh aja ini yang paling sering dilakukan kesalahan ini. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, itu perjanjian Sinai yang diperantarai Musa, itu suatu perjanjian yang ya tentu ada kasih karunia-Nya, ya. Israel sudah dibebaskan dari Mesir, melakukan Tuhan banyak mukjizat, 10 mukjizat di Mesir, bahkan ketika melewati Laut Teberau, bahkan di padang gurun, semua mukjizat itu merupakan suatu tindakan kasih Tuhan, ya, kepada bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Jadi ada kasih karunia Tuhan, tapi kemudian di Gunung Sinai Tuhan juga memberikan hukumnya. Itulah dia yang kita sebut hukum Taurat. Nah, ini adalah perjanjian antara Tuhan, antara Yahweh, ya, dengan Israel. Sementara kita di sini, Yesus itu membuat perjanjian juga di malam terakhir itu, ya, dengan murid-muridnya, dengan kita semua yang akhirnya percaya oleh pemberitaan murid-murid itu, rasul-rasul. Suatu perjanjian yang disahkan dengan darah Yesus. Yesus juga sebagai mediatornya, ya, antara kita dengan Bapa atau El Elyon, nanti kita akan bahas itu. Dan itu hukumnya itu hukum roh, bukan hukum Taurat yang di sini, ya. Jadi hukum Taurat yang di sini itu ditafsirkan, bukan ini batal. Hukum Taurat yang di sini ditafsirkan secara roh. Maka misalnya perpuluhan itu orang di sini, buah sulung itu orang. Hukum rajam di sini menjadi hukum kasih pengampunan, ya. Jadi umat Tuhan di zaman ini yang terikat dengan perjanjian baru yang kita sebutnya itu, ya, itu sering diajarkan yang di sini hukumnya perpuluhan, ya. Maliaki 3 ayat 10 sering diambil dikutip-kutip semuanya, ya, karena dibilang semua perjanjian ini untuk. Enggak gitu, ya. Itulah makanya kita perlu mengerti ini perjanjian itu sebenarnya apa, ya. Jadi perjanjian, kalau perjanjian yang di sini ada berkatnya, setiap perjanjian itu ada berkatnya, karena Tuhan itu Tuhan yang memberkati juga, ya. Orang yang tahu berterima kasih diberkati, yang tidak tahu berterima kasih diberkati. Tuhan memberikan mataharinya bagi orang yang baik, yang jahat. Ada berkatnya. Nah, dalam perjanjian lama berkatnya bersifat materi, dalam perjanjian baru dia spiritual. Karena isi perjanjiannya pun juga spiritual, ya. Nah, ini kadang-kadang yang begini-begini kalau nggak ngerti perjanjian itu, ya akhirnya tabrak lah. Kacau balau semuanya, ya. Kalau orang nggak mengenal perjanjian Tuhan, perjanjian-perjanjiannya, ya dia nggak bisa mengenal Tuhan. Bagaimana? Karena Tuhan sendiri mengekspresikan dirinya, saya bilang tadi itu kan, kasihnya, hikmatnya, kesetiaannya, itu melalui perjanjian, ya. Nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan tapi nggak mengenal perjanjiannya, nggak bisa. Karena Tuhan menyatakan dirinya, mengekspresikan dirinya, kasihnya, hikmatnya, kesetiaannya itu melalui perjanjiannya itu, ya. Nah, kita akan belajar beberapa kali, ya, seri lah ini, ya, perjanjiannya. Di sini memang secara umum yang besar-besar dulu lah kita akan bahas, ya, pakai perjanjian dengan Nuh, ya, Tuhan itu, ya, dengan Abraham, ya, dengan
Barangkali Daud juga ini karena dia secara khusus ya perjanjian dengan Musa Israel itu baru perjanjian yang baru. Tapi sebenarnya masih banyak perjanjian kayak misalnya dengan Pinehas perjanjian keimaman ya. Ada juga perjanjian-perjanjian yang secara pribadi lah ya. Tuhan janji kepada ini. Dan bahkan dalam kehidupan kita pribadi juga ada juga janji-janji Tuhan yang bersifat pribadi lah gitu ya antara kita dengan Tuhan. Hasil daripada pergaulan kita dengan Tuhan pun memberikan janjinya. Nah jadi tadi kita akan belajar dulu secara perjanjian-perjanjian besar ini dulu lah ya, supaya kita bisa mendapatkan prinsip-prinsipnya di situ nanti ya. Hari ini kita akan belajar hanya perjanjian Nuh dulu, supaya nanti kita bisa melihat perjanjian itu bagaimana ya, apa dan yang bagaimananya nah itulah ya. Oke. Mari kita mulai dulu dengan istilah perjanjian dulu ini ya. Barangkali sebelum kita masuk istilah perjanjian, kita coba dulu ya. Karena ada pandangan teolog ini dibilang Adam itu Edenic Covenant itu dianggap perjanjian antara Tuhan dengan Adam itu, karena dibilang isinya seperti isi perjanjian. Tapi istilah perjanjian atau berit istilah Yunaninya itu tidak ada di situ. Itu baru muncul pertama kali istilah berit itu yang adalah perjanjian itu yang diterjemahkan perjanjian itu dalam Kejadian 6 ayat 18. Ketika Tuhan berkata, aku akan membuat perjanjianku dengan engkau. Dia bicara dengan Nuh. Jadi kita tidak anggap di Taman Eden itu Edenic Covenant atau apapun, kita tidak anggap itu suatu perjanjian. Kalau saya melihatnya di Taman Eden bahkan mundur sebelumnya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu bukan perjanjian, itu suatu keputusan Tuhan. Ketika dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Yang pertama, apa tujuannya? Supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu. Jadi itu keputusan ketika Tuhan berkata baiklah kita. Ini saya percaya karena Elohim adalah keluarga, kita sudah bahas itu, bahwa yang bicara itu situ Bapa bicara kepada anggota keluarga gitu ya, kepada Roh, kepada Yesus. Baiklah kita menjadikan manusia. Ini keputusan Tuhan, dan ketika ya karena keluarga itu walaupun 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh yang bersifat feminin, tapi dia satu suara. Maka ketika Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, langsung langkah berikut proses proses penciptaan kalau dibilang begitu ya. Adam dan Hawa, dan akhirnya dikasih 2 pohon sebagai suatu proses agar manusia bisa menjadi seluruh manusia ini ya, supaya menjadi serupa dan segambar dengan dia dan berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu udah keputusan. Ingat ya Bapak Saudara, ini kalau udah keputusan, kalau Tuhan ngomong nggak boleh nggak jadi. Nggak ada firman Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia, maksudnya semua manusia itu ya, yang namanya manusia ya Tuhan yang ngomong ya jadi manusia serupa dan segambar dengan kita, ya berarti harus jadi. Nah apapun juga prosesnya, apapun kejatuhan itu, bagaimanapun juga apa itu enggak mungkin nggak jadi. Nggak boleh nanti dibilang ya tergantung manusianya. Loh kok tergantung manusia? Wong Tuhan sudah ngomong kok. Ini keputusan. Loh saudara ngerti, ini keputusan Bapa di sorga bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, harus jadi. Kayak Yesus waktu itu dia ngomong sama murid-muridnya, baiklah kita menyeberang ke sana. Ketika mereka jalan di perahu, ada badai, ada apa, Yesus tertidur. Muridnya ketakutan ngebangunin Yesus kayak ngebangunin Tuhan kita binasa gitu. Dia lupa bahwa Tuhan sudah ngomong baiklah kita pergi ke seberang. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong tidak mungkin gagal. Walaupun dalam proses penyeberangan itu menghadapi badai apapun juga. Makanya murid-murid waktu bangunin Yesus bukan, dia malah ditegur, murid, mana iman kamu? Kan saya udah ngomong tadi. Baiklah kita ke seberang.
Jadi harus jadi. Kalau ada badai ya, kalau saya ngelihat Yesus itu kita tidur aja, ya sama-sama aja. Nanti badainya juga hilang, badai pasti berlalu kan gitu. Jadi keputusan Bapa di sorga, baiklah kita menjadikan manusia, itu bukan perjanjian. Nggak ada di situ manusia di situ, belum jadi, ya kan baru rencana. Baiklah kita menjadi. Jadi di taman atau di taman Eden itu sudah merupakan proses saja. Nggak ada makanya istilah perjanjian di situ. Barulah ketika Tuhan mau menghapuskan manusia dari muka bumi, ya. Barulah aku akan mengadakan perjanjian. Nah ini dia ya yang akan kita pelajari. Mari kita melihat istilah berit ini. Istilah Ibrani berit ini sebenarnya munculnya 287 kali. Ya sebenarnya kalau kita mau tahu apa maknanya berit, jangan langsung lihat kamus. Ya harus lihat setiap kemunculan yang 287 kali. Karena setiap istilah itu ditentukan nanti oleh konteksnya. Tapi kan tidak mungkin kita melakukan itu. Jadi kita lihat aja dulu dari kamus bahwa istilah berit ini itu berasal dari istilah barah. Dalam suatu barah ini artinya begini. Dalam satu pengertian dia itu artinya memotong. Itu barah, ya. Memotong, istilah Ibrani barah itu memotong. Atau juga kompak. Kompakmen itu ini apa? Ini formal agreement, suatu perjanjian ini kata benda ya, suatu perjanjian formal antara dua atau lebih orang atau bahkan negara. Perjanjian formal. Jadi istilah berit itu berasal bisa dipahami sebagai suatu perjanjian formal, tapi dibuatnya dengan melewati potongan-potongan daging hewan, potongan-potongan karena kan tadi perjanjian itu kan kalau barat tuh memotong. Jadi makanya kalau perjanjian Abraham waktu Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham tuh suruh potong binatang bagi dua begitu. Tuhan lewat itu sebagai simbol api itu Tuhan sendiri lewat di antara. Jadi biasa orang dulu begitu kalau bikin perjanjian di sini potong hewan orang yang lewat di tengah-tengah itu. Ini tandanya memang perjanjian ini bukan sesuatu yang sakral ya. Perjanjian itu bukan enteng-enteng aja, itu janji ya. Kadang-kadang kalau kita janji sama teman, besok makan bakso ya. Itu ya asal bisa-bisa jadi asbun. Udah gitu besok, sorry gua nggak bisa. Itu namanya bukan nggak begitu kalau Tuhan bikin perjanjian. Itu betul-betul sangat mengikat. Nah, perjanjian itu sangat bersifat mengikat. Ya. Kadang-kadang Tuhan sendiri yang mengikat dirinya kepada perkataannya itu. Sementara manusia itu, ini perjanjian itu ada dua. Ada yang bersyarat namanya. Jika kau begini, maka begitu. Itu ada syaratnya. Ini satu perjanjian. Saya janji ya. Saya janji ya. Makan bakso, tapi dengan syarat kau yang bayar setengahnya. Atau gimana. Itu perjanjian bersyarat. Tapi ada juga perjanjian yang nggak bersyarat. Tuhan ini. Nah ini dengan Nui nggak bersyarat. Nggak ditentukan apapun dari manusia itu. Pokoknya Tuhan janji begini, udah. Dan Tuhan terikat oleh perkataannya sendiri itu. Oleh perjanjiannya itu, ya. Oke, kita kembali lagi istilah berit. Dia muncul pertama kali, mari kita melihat dulu di Kejadian pasal 6 ayat 18. Jadi kita mau belajar ini prinsip istilahnya kalau dalam hermeneutik itu first mention principle. Prinsip disebut pertama kali. Jadi kalau kita mau tahu istilah perjanjian, berit, kita lihat pertama kali dia muncul, apa maknanya, kemudian nanti kemunculan berikut itu menambah. Ya, tidak boleh menghapus ini. Justru ini yang sangat penting, kayak Abraham. Worship. Kita mau belajar istilah worship, penyembahan. Harus lihat pertama kali dia muncul itu ketika Abraham bilang sama hambanya, kami mau sembahyang, mau worship, mau nyembah. Nah, Abraham di situ bukannya menyembahnya, enggak nyanyi yang katakan enggak, itu konsep yang belakangan. Setelah datang Daud itu baru begitu. Tapi yang konsep penyembahan yang real itu artinya Abraham dengan taat mempersembahkan Ishak. Itu dia maknanya penyembahan itu jangan itu dibuang. Karena itu justru
makna dasar lah, gitu ya. Nah, ini kita mau lihat makna dasar daripada berit itu perjanjian. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 18. Ini begini nih ya. Ayat 18. 6 ya, saya bacakan ini. Ini LI ya. Tetapi dengan engkau, ini Tuhan bicara kepada Nuh ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan berit. Ini dia perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Di sini dikatakan ini adalah prinsip pertama. Perjanjian itu sesuatu yang inisiatifnya Tuhan. Nggak bisa orang berbuat apapun supaya Tuhan bikin perjanjian. Karena kita ini posisi, sudah tahu ya, ini prinsip penting, pemahaman penting bahwa perjanjian itu adalah mutlak inisiatifnya dari Tuhan. Itu satu pengertiannya. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat di atasnya, kenapa Tuhan bikin perjanjian dengan Nuh? Karena Nuh sudah mendapat kasih karunia. Kalau kita lihat tuh pasal 6-nya ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Jadi prinsipnya ini perjanjian itu inisiatif Tuhan. Dan kenapa dia bikin perjanjian sama seseorang? Karena orang itu sudah mendapat kasih karunia. Artinya begini. Tuhan bilang sama Musa, aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Aku mau juga menegarkan hati siapa. Ini dalam kasus Firaun itu ya. Menegarkan hati siapa yang aku mau. Tuhan menegarkan itu dengan maksud supaya dia bisa mengekspresikan mujizatnya. Mengekspresikan dirinya itu. Jadi ini mutlak kedaulatan Tuhan. Ya, jadi prinsip pertama perjanjian itu sesuatu yang merupakan inisiatif Tuhan dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Hak Tuhan lah yang bikin itu. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak bikin perjanjian dengan kita, habis lah udah selesai. Tidak ada lagi apanya, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau memasukkan kita ke dalam perjanjiannya. Nanti kita lihat di perjanjian baru. Jadi inilah dari kemunculan pertama kita tahu bahwa prinsip bahwa berit itu adalah suatu perjanjian di mana inisiatifnya mutlak dari Tuhan dan bahwa Tuhan itu berjanji kepada seseorang yang kepadanya Tuhan mau memberikan atau sudah memberikan kasih karunia-Nya. Nah, ini dia, ya. Sesuatu yang kita harus pahami dari awal ini ya. Kemudian ayat yang ke-7, pasal 7 ayat 1, ada terus begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab, nah ini ada istilah sebab. Sebab itu artinya kan kalimat yang ini itu yang menyebabkan kalimat berikutnya. Jadi atau kalimat ini yang menjadi penyebabnya yang ini. Ya. Jadi kalau di sini Tuhan itu menyuruh atau menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya itu karena air bah itu, tapi dikatakan sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, perhatikan saudaraku ya. Perjanjian itu memang inisiatif Tuhan. Dan inisiatif itu didasarkan atas Tuhan mau memberikan kasih karunia kepada orang tertentu, ya sudah. Ya mutlak dari Tuhan, mutlak kedaulatan Tuhan, mutlak inisiatif Tuhan. Tapi, ada tapinya. Tuhan melakukan tindakan ini dikatakan sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Kita udah tahu yang benarnya Nuh itu kenapa? Karena di zaman Nuh itu, konteksnya kita lihat, itu anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim itu, yaitu keturunan Set, itu kawin campur dengan keturunan Kain. Ya, jadi rusaklah bumi itu. Ya. Nah, Nuh tidak melakukan itu. Itu makanya dia dikatakan di sini benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bukan Nuh sempurna, enggak. Tapi dia tidak melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang sejamannya. Gitu loh. Kayak saya pernah bilang prinsip pemenang. Pemenang itu bukan orang sempurna. Tapi orang-orang yang nggak ikut-ikutan.
yang dilakukan oleh dunia kekristenan saat ini. Dunia kekristenan saat ini udah penuh perdagangan, ya, udah penuh perampasan otoritas. Isabel, Nikolaus, sebagainya. Orang kalau kita kalau menang itu bukan orang-orang hebat, bukan. Orang-orang yang gak ikut-ikutan itu. Dengan segala, ya, dunia kekristenan ini gak ikut-ikutan lah. Ya. Jadi Nuh itu prinsip sebab di sini bahwa perjanjian Tuhan juga karena orang dapat kasih karunia, ya dia ada ketimbul ketaatan. Kayak kita sudah belajar dari iman kepada iman. Dan iman yang ada ini disempurnakan oleh perbuatan yang muncul dari iman itu. Jadi ketaatan itu ada unsurnya, ada pengaruhnya dalam soal perjanjian ini. Tapi ketaatan yang karena kita mendapat kasih karunia. Jadi saudara dan saya, kalau kita mendapat kasih karunia, kita harus ekspresikan dalam bentuk ketaatan-ketaatan kepada kehendaknya. Dan nanti Tuhan bilang, aku mengadakan diteguhkan, kayak gitulah. Perjanjian itu mengalami peneguhan. Kayak dengan Abraham nanti kita lihat. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu ada peneguhan. Perjanjiannya. Malah Tuhan bilang, aku bersumpah. Nah, jadi perjanjian memang kasih karunia. Memang inisiatif Tuhan. Memang kedaulatan Tuhan. Tapi kita meresponi. Karena kita sudah mendapat kasih karunia, kita meresponi dalam bentuk ketaatan. Tidak, dalam hal Nuh ini tidak sama dengan orang-orang sejamannya. Dan Tuhan meneguhkan. Tindakan-tindakan Tuhan itu disebabkan karena itu. Disebut di sini juga Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercara di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah di sini. Jadi memang tindakan perjanjian dari Tuhan itu betul. Inisiatif Tuhan betul, kehendak Tuhan betul. Kedaulatan Tuhan dan betul juga itu kasih karunia. Tapi ada dasarnya di sini lagi. Kalau kita sudah mendapat kasih karunia, jadi orang yang tidak percaya antara zamannya juga hidup bergaul dengan Tuhan. Oke. Ini perjanjian dengan Nuh ya. Nah, ada tandanya, tanda pelangi. Juga ada nama Tuhan di situ, Elohim, Tuhan seluruh bumi. Ya. Dan terjemahan ILT ini kelihatan ini setiap perjanjian itu beda nama Tuhan di situ. Nama ini ingat ya. Kalau nama Tuhan itu bukan kayak saya punya nama. Nama itu kalau nama itu Tuhan itu artinya karakteristiknya Tuhan, keunikannya Tuhan, karyanya Tuhan. Jadi Tuhan membuat nama bagi dirinya sendiri. Kita sudah lihat itu. Bahwa dengan berkarya dalam Nuh, dia membuat nama bagi dirinya sendiri. Nah, namanya itu Elohim, artinya Tuhan seluruh bumi. Kenapa? Karena di sini Tuhan membuktikan dia berkuasa atas seluruh bumi dengan membuat air bah. Seluruh bumi itu kena air bah. Ya. Kalau nanti Tuhan bicara dengan Abraham itu dia namanya El Shaddai. Ya, Sat itu ada karena dia janjinya kepada Abraham Abraham 7. Ya. Nanti kita lihat itu ya. Setiap perjanjian nama Tuhan pun beda di situ karena nama itu karakteristik. Ya. Karakteristik atau keunikan atau kesempurnaan Tuhan lah di situ kelihatan. Elohim. Oke, ini sebagai pembukaan kali ya. Perjanjian ini. Yang jelas kita ambil kesimpulan dulu. Perjanjian di sini adalah jelas inisiatifnya dari Tuhan. Karena bersifat ke bawah, vertikal ke bawah begitu. Ya. Jadi dari Tuhan, nggak mungkin dari kita itu bisa bikin perjanjian ke sana. Kita hanya tinggal terima aja, ya. Jadi bukan yang horizontal. Memang perjanjian ada yang bersifat horizontal, artinya antara orang kayak Daud dengan Yonatan bikin perjanjian pribadi-pribadi. Ada yang bangsa-bangsa sekitar Israel waktu itu juga bikin perjanjian begitu. Horizontal, ya. Jadi ini biasanya perjanjian ini bersyarat. Kalau begitu aku begini. Jika begini maka begitu, gitulah. Ini horizontal. Tapi kalau yang dengan Tuhan tuh dia vertikal. Ya tinggal Tuhan aja ngasih kasih karunia ya perjanjian sama kita. Kalau enggak ya sudah. Kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Jadi kesimpulan yang pertama, ini perjanjian yang dari kasus Nuh ini bahwa inisiatif itu selalulah dari Tuhan.
bahwa Tuhan mau mengadakan perjanjian dengan orang yang dia beri kasih karunia berdasarkan kedaulatan Tuhan. Dan berikutnya perjanjian ini bersifat vertikal dari atas ke bawah, ya, bersifat seperti itu. Mungkin itu ada dulu pembukaannya. Nanti kita akan bahas dalam seri-seri berikutnya. Mudah-mudahan makin jelas lah perjanjian ini ya. Khususnya nanti kita cara membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah ini yang kadang-kadang jadi kacaunya di sini nih. Oke, puji Tuhan, haleluya, amin.